Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Wa ba'du fal insanu laysa yashrufu illa bima yahfaduhu wa ya'rifu idza kana hamilul Qur'ani asyrafal ummati wal ihsani wa innahum fi nasi ahlullahi wa inna rabbana bihim yubahi wala fil Qur'ani anhum wa kafa bi annahu awrathahu man istafa wa huwa fil ukhra syafi'un mushfa'un bihi wa qawluhu alaihi yusma'u yufabihil mulka ba'al khuldi idha tawajahu tadil kramati kadha yakra yarqa daradil jidani wa abawahu minhu yuksayani wal yakhriz sa'idu bi tahsilihi wa la yamalla qattu min tartilihi wa listahid bihi wa fi tasfihihi ala alladhi nukila min sahihihi. Terima kasih Mas Fikri yang setia menemani acara kita setiap hari Selasa malam dalam agenda Isma Quran Aksi Insan Nusantara ngaji talqin. Kita berupaya untuk membaca, memperbaiki bacaan Al-Quran kita, juga sekaligus berupaya untuk menghafalkannya dan tentu saja memahami makna yang terkandung di dalamnya. Baik, ikhwafillah yang mudah-mudahan selalu dirahmati Allah SWT. Kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sedang diuji dengan sakit, semoga segera Allah berikan kesembuhan dan juga diberi kesabaran dan Allah berikan pahala dan ganti yang lebih baik lagi. Ada berita di sana sini memang lagi musim flu, ya, jadi banyak orang yang meriang, ya, demam, dan ya begitulah. Saya juga barusan tiba di Bekasi dari Jepara tadi jam 9 pagi, berangkat dari Jepara tadi maghrib sampai, ya, biasa jenguk orang tua. Alhamdulillah masih punya orang tua usia 82 tahun dan dalam keadaan ya kurang sehat sedikit tapi sudah membaik, ya, alhamdulillah. Dan malam hari ini kita berjumpa kembali. Kita akan lanjutkan talqin tafsir dan tadabbur kita ayat ke-40 dari surat Al-Baqarah. Ayat 40 dari surat Al-Baqarah di mushaf halaman ke-7. Di mushaf halaman ke-7. Nah, sebelum saya talqinkan, saya akan sedikit memberikan uraian dan penjelasan mengenai ayat yang nanti saya akan talqinkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya bani Israil adkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun wa la talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raqiin atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun. Ya bani Israil, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang peristiwa yang dahulu menjadi perintah agama, ya, sebelum datangnya Islam, di mana Nabi Ibrahim, nenek moyang Rasulullah, kakek Rasulullah dari jalur Ismail, dan ada dari jalur Ishak dan kemudian Yakub. Nah, Yakub inilah yang disebut Israel. Jadi Israel itu adalah Yakub. Bani Israel itu Bani Yakub. Jadi anak turun Nabi Yakub. Tapi sama-sama baik Rasulullah, ya, maupun nabi-nabi Bani Israel itu sama-sama keturunan Nabi Ibrahim. Hanya saja Rasulullah dari jalur Nabi Ismail, dari Hajar, dan Israel atau Yakub itu dari Ishak yang merupakan
anak dari istri Nabi Ibrahim yang lain, yaitu Sarah. Jadi sebutan Bani Israel itu sesungguhnya jangan dimaknai Israel yang sekarang ya, akan keliru. Dari Israel itu penamaan negara yang dibentuk oleh Zionis, Israel kita menyebutnya. Tapi Israel ya itu adalah Yakub. Ya, Bani Israel itu Bani Yakub, anak turun Nabi Yakub. Ibrahim punya putra namanya Ishak, Ishak punya putra namanya Yakub. Nabi Yakub nanti punya putra antara Nabi Yusuf dan seterusnya. Ya, itu namanya nabi-nabi Bani Israel. Ya, nabi-nabi keturunan Ishak, keturunan Yakub. Ya, Ishak bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nah, kalau disebut Bani Israel itu mengacunya adalah ke kalangan keturunan mereka. Ya, nanti dari situ ada kalangan Alkitab, Yahudi dan Nasrani. Allah SWT memanggil mereka, ya Bani Israel, wahai keturunan Yakub, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepada kalian. Nah, Allah berikan nikmat yang luar biasa kepada Bani Israel. Banyak sejarahnya bagaimana perjalanan sejarah putra-putra Yakub ya, itu penuh dengan kenikmatan. Nikmat yang terutama adalah nikmat agama, nikmat diberi kitab mereka ya dari nabi keturunannya itu Nabi Musa dikasih Taurat dan hingga Nabi Isa alaihissalam dengan Injil. Itu merupakan nikmat terbesar. Di samping juga nikmat-nikmat lain yang yang Allah berikan. Wa azna alikul manna wassalwa, itu ada manna salwa, itu Allah berikan anugerah yang besar pada Bani Israel. Ya, ayat ke-40 tadi yang tanya, ayat 40 dari surat Al-Baqarah halaman ke-7 ya. Baris keempat. Saya ulang lagi, Allah memanggil Bani Israel ya, anak turun Nabi Yakub, wahai Bani Israel, uzkuru nikmatallahi allati an'amtu alaikum. Uzkuru, ingat atau sebutlah. Dakaro itu bisa mengingat atau menyebut ya. Zikrullah, mengingat Allah atau menyebut Allah. Jadi menyebut itu juga mengingat ya. Nikmatku kata Allah, allati yang an'amtu telah aku berikan, telah aku nikmatkan, anugerahkan alaikum kepada kalian, wa aufu bi ahdi, penuhilah janjiku, ufi bi ahdikum ya. Wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Kalau kalian mau memenuhi janji, Allah akan memenuhi janjinya juga. Apa yang disebut janji? Janji mereka itu adalah sesungguhnya adalah janji beriman kepada nabi akhir ketika Rasulullah sudah diutus ya. Jadi mengikuti nabi yang dijanjikan di dalam kitab mereka, di dalam Taurat, di dalam Injil. Nah, kalau mereka mau memenuhi janji itu, maka Allah akan memenuhi janjinya. Apa itu? Ya, memasukkan ke dalam surga, menjadikan bersama-sama kaum yang beriman, kaum muslimin. Wa aufu bi'ati ufi bi'atikum wa iyaya farhabun, dan hanya kepadalah kalian takut. Farhabun, jadi rahibayarabu itu artinya takut. Arhaba, menakut-nakuti. Arhaba yurhibu, menakut-nakuti atau menjadikan takut. Maka ada ayat di surat Al-Anfal, turhibuna bihi aduwah wa aduwakum. Kalian bisa menakut-nakuti, menteror musuh Allah dan musuh kalian sendiri dengan kekuatan yang kalian miliki. Itu maknanya. Ya, ada istilah irhabi dalam bahasa Arab itu yang diartikan teroris, artinya orang yang menakut-nakuti aslinya. Tapi sekarang maknanya orang teroris itu ya, yang membunuh orang macam-macam itu ya. Ya, farhabuni ya, itu artinya takutlah kalian kepadaku. Jadi dengan takut itu berarti melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya.
Wa aminu bima anzaltu, dan berimannya kalian. Setelah diturunkannya Al-Quran, setelah diutusnya Rasulullah, mereka diperintahkan oleh Allah wa aminu bima anzaltu, dan perintah ini ada dalam kitab mereka sesungguhnya, tapi mereka tutup-tutupi, ya. Wa aminu, berimanlah kalian bima, dengan apa, anzaltu, yang aku turunkan. Apa itu? Ya Al-Quran. Berimannya kalian kepada Al-Quran yang aku, kata Allah, turunkan. Nah, di mana Al-Quran itu musaddiqal lima ma'akum. Al-Quran itu membenarkan apa yang ada pada diri kalian, membenarkan isi Taurat, tidak bertentangan, ya, membenarkan, ya. Nah, Taurat yang murni itu isinya dibenarkan oleh Al-Quran. Al-Quran itu membenarkan apa yang ada di dalam kitab yang bersama kalian. Musaddiqal lima, membenarkan lima terhadap apa akum yang kalian bawa, yang kalian miliki. Ma'a itu artinya bersamamu, ya, maksudnya kitab Taurat yang ada di sisimu. Wala takunu awwala kafir bih, janganlah kalian menjadi orang yang mula-mula mengkafirinya. Ya. Sebenarnya kalimat yang biasa ini wala takfuru bih. Kalian jangan kufur kepadanya, mengkufuri atau mengingkari Al-Qur'an, tapi diungkapkan dengan kalimat yang lebih menendang lagi. Kalian jangan menjadi orang yang pertama kali mengkufuri Al-Qur'an. Yang pertama kali itu berarti nanti dosanya dia itu bertumpuk-tumpuk. Jadi mengawali keburukan, mengawali kekufuran, sehingga orang yang kufur mengikuti dia, maka dia ikut mendapatkan dosanya. Maka diungkapkan kalau wala takfuru bih dengan wala takunu awwala kafirin bih, itu lebih mengena maknanya. Yang kedua, kalian jangan menjadi orang yang pertama-tama mengkafiri Al-Quran. Orang yang pertama, berarti setelah itu ada orang-orang yang mengkafiri Al-Quran juga berikutnya, karena ngikuti dia. Ya. Nah, maka ini lebih dalam maknanya. Wala takunu, janganlah kalian wahai Bani Israel menjadi awala, yang pertama-tama kafirin, mengingkari bihi, terhadap Al-Quran. Jadi lebih kuat daripada sekedar kalian jangan mengingkari ya, kalian jangan mengkufuri ya. Itu lebih kuat, kalian jangan menjadi manusia yang pertama-tama mengkafirinya. Jadi menjadi pionir kekufuran. Ya, naudzubillah min dzalik. Wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila. Juga jangan sampai kalian menjual ayat-ayatku dengan harga yang murah. Ya, itu bukan berarti kalau mahal boleh, ya. Ya. Wa iya ya fattakun, dan hanya kepadalah kalian si bertakwa. Wala tastaru bi ayati samanan qalil. Menukar ayat-ayat Allah yang kadang menjual ayat hanya untuk kepentingan dunia, walaupun itu mungkin miliaran, walaupun mungkin dengan kedudukan jabatan, tapi itu semuanya dinilai Allah sebagai harga yang rendah, harga yang minim, yang qalil, ya. Wala tastaru bi ayati tsamanan qalila, janganlah kalian menjual ayat-ayatku dengan harga yang murah. Wa iya ya farhabun, wa iya ya fattakun, dan hanya kepada pula kalian mesti bertakwa. Wala talbisul haqqo bil batil, janganlah kalian mencampur adukan al-haqqo, kebenaran, bil batil, dengan kebatilan. Yang hak harus dikatakan hak, yang batil harus dikatakan batil. Jangan dicampur, apalagi ditukar. Lebih parah lagi, yang batil dibilang hak, yang hak dibilang batil. Ini lebih parah lagi. Nyampur saja membuat orang menjadi tidak jelas mana yang hak, mana yang batil. Itu dilarang keras. Halal haram jangan sampai dicampur adukkan. Wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun, dan janganlah kalian menyembunyikan kebenaran sementara kalian tahu. Di antara kebenaran yang mereka sembunyikan, orang Yahudi, itu kebenaran akan Al-Quran, kebenaran akan datangnya Rasul terakhir, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Dan mereka tahu, ya, alladzina atainahul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum.
Mereka itu yang kami beri kitab Taurat dan Injil itu mengetahui sifat-sifat Rasulullah dalam kitab yang mereka baca itu seperti mengenal ayah mereka sendiri, ya. Seperti mengenal anak-anak mereka sendiri, ya. Disebutkan di bagian di juz kedua di surat Al-Baqarah, ya, setelah saya halaman 23 paling atas, ya, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang Alkitab itu mengenal ciri-ciri Rasulullah itu seperti mereka mengenal anak mereka sendiri, tapi mereka tutup-tutupi. Maka di ayat ini Allah katakan wa taktumunal haqqa, janganlah kalian menyembunyikan kebenaran, wa antum ta'lamun, sementara kalian tahu. Wa aqimus sholata wa atuz zakah, yang menjadi kewajiban kalian adalah wa aqimus shalah, kalian mesti mengikuti ajaran Islam, ya. Setelah Al-Qur'an itu turun, setelah Rasulullah diutus, bentuknya dengan wa aqimus shalah, menegakkan salat, wa atuz zakah, dan tunaikan zakat, warka'u ma'ar raqiin, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Para ahli fikih menjadikan ayat warka'u ma'ar raqiin ini menjadi kewajiban sholat berjamaah bagi laki-laki, ya, warka'u, dan rukuklah ma'ar raqiin, bersama orang-orang yang rukuk. Jadi sholat itu bersama, bukan sendiri, ya. Nah, maksudnya sholat fardu 5 waktu. Kalau sholat sunnah afdalnya sendiri, tapi kalau sholat 5 waktu bagi laki-laki maka warka'u ma'ar raqiin, rukuklah artinya sholatlah, disebut sebagian tapi maksudnya keseluruhan, ya. Disebut sujud, ya, wasjud waqtarib, maksudnya adalah sholat keseluruhan. Lain kali disebutkan rukuk, maksudnya adalah bukan hanya rukuk saja, rukuk terus sudah, bukan begitu, tapi warka'u itu artinya kerjakanlah sholat ma'ar raqiin, bersama orang-orang yang sholat. Kerjakanlah sholat 5 waktu secara berjamaah, itu maksudnya begitu. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun. Apakah kalian memerintahkan orang lain, nas, bil birri, dengan melakukan kebaikan, wa tansawna anfusakum, sementara kalian melupakan diri sendiri, wa antum tatluna al-kitab, sementara kalian membaca kitab Taurat, Injil, afala ta'qilun. Maka kalian tidak mau memahami dengan akal kalian. Kisahnya dulu orang Yahudi Madinah itu menyarankan orang-orang yang punya hubungan dengan kaum muslimin, lah kamu ngikuti aja Muhammad, kamu ikuti agamanya itu benar. Ada sebagian kaum Yahudi yang begitu, tapi mereka sendiri nggak mau. Jadi menyuruh orang untuk masuk Islam, tapi dia sendiri nggak ikut masuk Islam. Jadi ini konteksnya itu, atamuruna nasa bil birri, apakah kamu memerintahkan orang melakukan kebajikan itu adalah masuk Islam, yang pertama. Nah, kemudian barulah makna-makna kebajikan yang lainnya, kebaikan yang ada di dalam Islam itu, ya. Tapi konteksnya atamuruna nasa bil birri itu adalah adanya sebagian kaum Yahudi yang menyarankan orang untuk beriman kepada Muhammad, untuk masuk Islam, untuk memeluk Islam, tapi mereka sendiri tidak mau, ya. Maka watan sauna anfusakum, sementara kalian malah melupakan diri kalian sendiri, ya mungkin jaga gengsi, mungkin juga karena menjaga status mereka dan seterusnya, seperti juga yang dialami oleh paman Nabi Abu Thalib, ya. Sejak Nabi kecil dipelihara, dijaga, dididik, diajari dagang dan seterusnya, bahkan juga menanggung resiko 3 tahun di blokade sampai makan dedaunan, tapi tetap tak beriman, ya, karena gengsi. Wa antum tatlun kitab, sementara kalian kan membaca kitab. Di kitab kalian kan disebutkan kalian harus beriman kepada Muhammad, beriman kepada Al-Qur'an. Afala ta'qilun, maka kalian tidak mau berpikir menggunakan akal kalian. Baik, demikian makna yang dapat kita uraikan sedikit singkat, dan kita mulai seperti biasa talqin dari ayat ke-40 dari surat Al-Baqarah halaman 7, ya. Halaman 7 di mushaf. Baik, seperti biasa akan saya bacakan berkali-kali
nanti sambil mengikuti di dalam hati, terus nanti bisa disetorkan nanti secara bergantian. Nanti langsung baca, karena ta'awud saya awali, nanti yang setoran langsung baca ayatnya saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya bani Israil اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. Saya sampai an'amtu alaikum. Saya ulang lagi. Ya nanti memudahkan ini sampai wa'afu ya. Nanti ya bani Israil اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بأهدي أوف بأهدكم وإياي فارهبون. Nanti bacanya begitu. Jadi saya akan ulang-ulang penggalan pertama saja. Ya bani Israil اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا. Ya, silakan. Yang store, betul? Ya, ya silakan. Pak. Ya, berterima, silakan. Ya Bani Isra. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Israil adhkuru ni'matiyallati an'amtu alaikum wa aufu bi ahdikum. Sampai situ dulu. Sampai sini ya? Ya, gitu. Nah, ada yang lain? Iya, Ustaz. Ya. Yang laki dulu, perempuan. Yang laki dulu. Biar ada gantian. Siapa? Ya, silakan. Ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati Ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa aufu. Ya, terus. Ada satu lagi, masih ada tadi? Silakan. Ya Ustaz, saya Ustaz. Ya, silakan. Ya Bani Israil zkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa aufu. Ya, cukup. Il itu dibaca panjang ya, Israil, Isronya panjang, il 2 harokat. Walaupun itu kalau Muhammad Dinar itu kan nggak ada sukunnya ayatnya, tapi itu dibaca panjang. Ya Bani, saya contohkan ya, ikuti semuanya dalam hati saja. Nanti nggak namanya. Ya Bani Israil اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا. Saya bahas sekali lagi, ikuti dalam hati.
Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa awfu. Saya lanjutkan ya. Wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. Ya, silakan. Ya Ustadz. Ya, Wa aufi. Saya. Aufu. ya, wa aufu ya. Wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Nah, perhatikan yang tidak panjang jangan dipanjang. V-nya pendek. Ufi bi ahdikum, bukan ufi bi ahdikum. Kemudian wa iyaya ya pendek. Bukan wa iyaya farhabun. Wa iyaya farhabun. Saya contohkan lagi ya, ikuti iramanya atau harokat-harokatnya. Wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Nah, gitu. Ya, silakan yang lain. Ya. Wa aufu bi ahdi ufi bi ahdi. Sebentar Bu. Mana sih? Ya Allah. Ya, sekarang santai aja Bu Iman. Wa aufu bi ahdi. Baris keempat. Wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Ya, bagus. Kalau nanti ngikuti bacaan saya dulu, diperhatikan, dibaca sambil dimasukkan ke dalam. Nah, kita nanti bacanya seperti yang dijatuhkan ya. Saya lanjutkan lagi. Ikutinya di dalam hati, karena nanti kalau ngikuti keras nanti suaranya ganggu yang lain. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih. Ya, silakan. Ya Ustaz. Ya, silakan. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wala takunu awwala kafirin bih. Awwala kafirin
bih. Coba. Awwala kafirim bih. Ya, bagus. Jadi yang harokat yang ada alifnya, fathah setelah alif itu hanya 2 ketukan ya. Awwala kafirim bih. Tapi kadang kalau kita mengijah, jadi sambil menunggu jadi memanjang. Saya yakin kebanyakan begitu. Tapi nanti kalau kita sudah lancar, terbiasa, nanti enggak. Nah, biasanya begitu. Kalau kita bacanya kadang masih menunggu, nah, itu. Makanya kita harus sering-sering murojaah, ya, sering ngaji, tidak sepekan sekali. Saya yakin bahwa di antara para ini peserta Wisma Quran ini insya Allah terbiasa untuk membaca Al-Quran. Kalau udah terbiasa nanti ringan bacanya. Alhamdulillah saya naik bis ini tadi dari jam 9 sampai sore petang tadi di atas bis bisa 17,5 juz. Jadi pulang pergi khatam. Ya. Tapi tentu kayak yang sudah bacaannya lancar, jangan dipaksakan. Nanti kalau belum lancar bacanya nanti ada salah-salah ya. Saya contohkan sekali lagi ya. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih. Saya lanjutkan ya. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. Ya, silakan. Wala tastaru bi ayati samanan qalila wa iyaya fattaqun. Ya. Itu di Bu Irma ada wakafnya itu qalila di Mushaf Indonesia. Ya. Ya. Wakafnya apa? Yang qalila Pak. Yang ya. Coba saya ulang dulu Pak. Nah, iya, ada wakafnya enggak? Wakafnya ada Pak. Setelah ya. Nyambung. Ya. Nyambung Pak. Ya, lebih baik nyambung ya. Ya, ulangi lagi ya. Seperti yang saya contohkan kan cuma pendek aja. Wala tashtaru bi ayati tsamanan qalilan wa iyaya fattaqun. Nyambung jadinya. Nyambung ya Pak. Ya, ulangi. Wala tashtaru bi ayati samanan qalilan wa iyaya fattaqun. Ya, lagi. Cukup diwakili satu orang. Ya, saya lanjut ya. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. Ya, silakan. Saya Ustaz. Ya, silakan. Wala talbisu haqqa bil batili wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun.
Konya jangan dimudutkan. Wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Coba. Wa taktumul haqqa wa antum Belum. ta'lamun. Bukan wa taktumul haqqa wa taktumul haqqa wa an, walaupun itu beda kalimat, tapi ketukannya hanya satu saja, ya. Bukan wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun, bukan. Ya, perhatikan, wa taktumul haqqa wa an, qawaan, langsung wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Coba sekali lagi. Wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Tidak idgham ya. Wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Lagi. Wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Tidak ada idghamnya, bukan haqqau, tapi haqqa wa antum, ya. Wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Perhatikan lagi. Wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Coba lagi. Wa taktumul haqqa wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Bagus. Ya, gitu. Ya, silakan. Talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Ya, bagus. Selanjutnya, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar rakiin. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar rakiin. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar rakiin. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar rakiin. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar rakiin. Ya, silakan. Ya, Pak. Ya. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Ya, bagus. Yang lain, silakan. Mana suara laki-lakinya mana ini? Yang lainnya ada 9 orang loh. Ya nggak apa-apa, yang menyimak mungkin lagi dalam keadaan. Digilir aja Ustadz biar adil dapat semuanya. Nanti kan ada giliran. Ayat. Ada yang nanya ayat ya. Ayat ke-43 ya, ayat ke-43. Surat Al-Baqarah halaman 7 ayat 43. Oke, ada yang lagi? Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Warka'u ma'ar raki'in. Warka'u ma'ar raki'in. Silakan. Wa aqimus salata, ada lagi? Wa aqimus sholata wa atu zakata warka'u ma'ar rakiin. Ya,
Ya, sudah cukup. Satu ayat lagi ya. Pokoknya asal kita latih sering kita baca nanti lama-lama lancar. Wa ma bainahu wa baina tarkihi ila riyadhatum ru'in bi faqihi. Antara yang lancar bacaannya dengan yang terpatah-patah itu karena riyadhatum ru'in bi faqihi, melatih mulut kita untuk membaca Al-Qur'an. Ya, satu ayat lagi ya. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Saya bacakan sekali lagi. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Ayo, silakan. Saya coba Ustaz. Saya coba ya Ustaz. Ya, silakan. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Nah, bagus. Ya, lagi. Ada Pak. Coba ya Ustaz. Ya. Silakan. Siapa dulu? Silakan. Ya. Atat Ya, lagi dulu ya, saya pilih nanti ya Lanjut. rebutan. Lanjut Ya, Pak, ya. lanjut. Ya, lagi dulu ya, silakan. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab Ya. Bagus. Yang lagi, yang tadi akhwatnya silakan. Atamuruna an-nasa bil birri wa Birrinya pendek. Bil birri wa tansawna. ya Pak. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Sudah selesai. Ya, satu lagi. Saya Ustadz. Ya, silakan. Atamuruna an-nasa bil birri. Sanya jangan khusus ya. Bukan sya tapi sa. Atamuruna nasa. Ya, lagi. Atamuruna an-nasa bil birri wa tanshawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Ya. Nah, perhatikan sin dan sin ya. Kalau sin biasa tanpa itu tanpa tafasid, tanpa ngeses. Watan sauna bukan watan syauna ya. Nah, itu yang menjadi catatan. Ingat-ingat watan sauna. Sa nanti ada sya. Sa sya. Ingat itu penyedap rasa.
tapi itu sa. Nah, ini sa, sya. Nah, beda di situ. Nah, sin yang tanpa titik itu tidak ada ngesesnya. Kalau ada 3 titiknya ada sya, ya. Sauna. Ya, nanti lama-lama dengan berlatih, salita istiqomah nanti ngalir nanti ya. Saya tidak mengajarkan banyak teori, tapi kita banyak prakteknya. Dengan praktek nanti kita akan lama-lama akan menjadi lancar. Saya tutup dengan bacaan sekali lagi ya. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Allahumma rahmat Al-Quran. Nanti setelah sedepan kita akan lanjutkan ayat ke-45. Terima kasih atas kebersamaannya pada malam hari ini. Kita cukup sampai sekian. Sampai jumpa kembali pada Selasa yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih pada guru kita Ustaz Safir Said atas bimbingannya untuk malam hari ini. Insya Allah Bapak Ibu, kita akan terus berlanjut di pekan berikutnya di hari Selasa malam jam 8:12 ya Ibu Bapak semuanya. Oke, terima kasih. Sebelum kita akhiri, mari kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.